Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam 1 September 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat para buana yang sedang memikirkan cucu keduanya, yaitu Ratu Dewa Buana yang telah kena musibah kebakaran di rumah sakit. Di sisi lain, para buana memikirkan tentang nasib cucunya yang kabar dari Dewa yaitu telah meninggal. Di situ para buana menghulang dan memikirkan tentang masalah itu, dan para buana selalu menyalahkan Nana karena seandainya keluarga buana tidak menikahi Dewa, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Selalu ada kekacauan dan kerusuhan di keluarga buana. Singkat cerita, di situ para buana berkata kepada anaknya Lipiul, dan di sisi lain para buana berkata, "Lipia, apakah kamu tahu tentang kejadian hal ini?" Namun setelah itu para buana pun memikirkan tentang Pak Nopal yang telah memarahin dirinya. Dan di situ Roni yang akan menenangkan para buana. Tiba-tiba ada berita di rumah sakit akan pemakaman massal. Di situ Lipiul dan para buana mendengarkan berita tersebut, dan para buana akan segera bergegas menuju ke pemakaman itu. Dan para buana pun berkata kepada Lipiul, "Ibu akan berangkat ke sana, harus menyaksikan pemakaman ini," ungkap para buana. Di sisi lain, Roni dan Lipiul pun akan mengikuti keinginan mamanya, itu para buana, untuk menuju ke pemakaman. Singkat cerita, di situ terlihat Dewa yang sedang berada di pemakaman, dan kesedihan Nana Buana yang selalu menangis di pelukan suaminya, itu Dewa Buana. Di sisi lain, Dewa berkata kepada istrinya Nana, "Harus tenang dan sabar, ini namanya musibah, harus ikhlas." Di sisi lain, banyak sekali yang menangis karena kehilangan anak dan saudaranya di rumah sakit. Singkat cerita, setelah pemakaman telah terjadi pemakaman massal, dan di situ terlihat Nana yang selalu menangis ingat sama anaknya yang baru aja lahir sudah tiada. Di sisi lain, tiba-tiba di situ Pasa memanggil Nana karena ada hal penting yang harus dibicarakan kepada Dewa. Di situ langsung Pasa pun memanggil Dewa yang sedang memeluk istrinya, itu Nana Buana. Di adegan selanjutnya, di situ Dewa pun mengikuti panggilan dari Pasa karena ada hal yang penting harus dibicarakan. Di situ Dewa berangkat pergi jauh dari tempat pemakaman tersebut, dan di situ Saskia pun menyaksikan, dan Dewa menitipkan kepada Saskia untuk menjaga Nana. Di adegan selanjutnya, Dewa dan Pasa telah bertemu berdua, dan di situ bertiga bersama Lucky. Di sisi lain, Pasa telah berkata kepada Dewa bahwasanya, ungkap Pasa, "Dewa, aku tidak yakin kalau anak kamu sudah meninggal, namun aku yakin anak kamu masih hidup," ungkap Pasa menyemangati Dewa. Dan perkataan-perkataan Pasa itu ada benarnya. Di sisi lain, kecurigaan Pasa pun pasti ada benarnya. Di situ Dewa pun berpikir apakah benar Pasa berkata seperti itu. Singkat cerita, terlihat Pak Nopal yang telah menyesali perbuatan kepada para buana, karena Pak Nopal tidak sadar dan tidak berpikir lagi telah menampar wajahnya Bu Parah. Dan di situ Pak Nopal meminta maaf kepada Bu Parah, namun para buana sikap dan tegas tidak ingin memaafkannya karena sudah tanggung sakit hati. Di situ keegoan dan kegoblokan Pak Nopal, dia pun berkata di dalam hatinya, kamu alangkah bodoh dan tolol Nopal," ungkap Nopal memarahin dirinya. Singkat cerita, terlihat Kelvin dan adiknya
telah berusaha untuk mengambil bayi yang ada di panti asuhan, namun terburu-buru telah diambil oleh Fajar dan juga Alia si ular kobra. Ika sangat menyesal. Kalau seandainya tidak ditaruh di panti asuhan, mungkin anak tersebut akan selalu bersama Ika dan juga Kelvin. Sekarang sudah terlanjur ketemu oleh Alia bersama Fajar, maka dari itu anaknya Alia dan Nana pun akan dibawa sama Fajar ke orang tuanya, akan dikasihkan kepada Dewa dan juga Nana. Apakah di perjalanan akan selamat? Apakah Fajar akan dijaga lagi oleh Ika dan juga Kelvin? Dan doakannya agar selamat anaknya Nana dan juga Alia. Di sisi lain Pasha terus membujuk Dewa, karena Dewa tidak yakin karena api begitu besar, apa mungkin anaknya akan selamat. Namun Pasha selalu terus membujuk dan merayu agar tenang hati Nana dan juga Dewa, bahkan anaknya masih hidup. Di sisi lain perasaan Pasha memang ada benarnya. Nah oke guys, ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, namun sebelum Mimin lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Oke, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat Alia dan Fajar setelah menemukan anaknya. Dan di sisi lain Alia pun sangat senang dan bahagia. Namun cobaan telah akan datang lagi karena tadi ada suara yang telah mengawasi tentang perjalanan Fajar dan juga Alia. Di situ kekhawatiran Fajar pun dan Alia takut orang yang jahat telah mengikuti dirinya. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin sarankan bagi kalian tentang channel ini, dan jangan lupa ya guys, tonton terus sampai habis. Dan sebelum pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata dan cerita kurang jelas. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya karena Mimin rada balelo dan tas ngabuda. Mimin minta maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.